Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sopatu Fikri, mahasiswa program Bimbingan Konseling kelas 3B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori teknik keterampilan dasar konseling. Dan saya juga akan mengintegrasikan ke dalam pendekatan CBT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan keterampilan dasar. Jadi konseling ini merupakan hubungan profesional yang memberdayakan keberagaman individu, keluarga maupun kelompok. Agar proses dalam konseling ini berjalan dengan efektif, maka komunikasinya juga harus berjalan dengan efektif dan efisien. Di mana si konselor tersebut memiliki keterampilan dalam memberikan bantuan terhadap konseli tersebut. Nah, dalam teknik keterampilan dan dasar konseling itu ada yang pertama invitation skill atau keterampilan mengundang. Jadi invitation skill ini merupakan teknik keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor tersebut. Karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling tersebut. Yang kedua, prefacing skill merupakan teknik pemula utama yang ada dalam pendekatan konseling. Adapun keterampilan memprafasekan ini adalah keterampilan yang sangat berguna khususnya kita bagi konselor untuk membangun tingkatan emosi yang antara si konseli dengan si konselor. Yang ketiga, reflection to feeling. Ini yaitu merupakan mengidentifikasi emosi yang didasarkan si konseli, kemudian memberikan umpan balik sebagai klarifikasinya terhadap pengamatan objektif yang dialami oleh konseli tersebut. Yang selanjutnya, reflection to meaning. Itu memberikan makna pada suatu masalah atau memberikan arti pada suatu kejadian, baik itu pikiran yang terjadi atau perasaan yang sedang terjadi. Yang kelima, summarizing skill, di mana ini berkaitan dengan meringkas dan dari konten dan perasaan yang diceritakan atau disampaikan oleh si konseli. Keterampilan meringkas ini kita menginformasikan intisari dari cerita yang berkaitan dengan pengalaman si konseli, pikiran atau perasaan terhadap situasi yang dialami dan menjadi pendiriannya sehingga si konseli ini menginginkan konseling. Yang keenam, konfrontasi. Konfrontasi ini merupakan keterampilan atau keterampilan yang konselor yang menantang si konseling karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan juga tingkah laku konseling tersebut. Yang terakhir, menetapkan tujuan, merupakan sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang itu memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait teknik keterampilan dasar konseling. Nah, di video yang kedua saya akan mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam keadaan pendekatan konseling CBT atau berfokus pada solusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum melakukan sesi konseling, perkenalan dulu agar lebih dekat lagi. Mau dari siapa, dari saya atau dari Kang Fauzan? Perkenalkan, nama saya Sopatu Fikri. Saya kebetulan mahasiswi prodi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya tingkat 2, alamat saya dari Banjar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silahkan di Kang Fauzan perkenalan. Nama saya Fauzan Muhammad Insan. Saya di sini sebagai kliennya Sopatu Fikri. Sebelumnya Fauzan,
sudah janji sama saya untuk mengetahui pernah mengatakan ini pertama sesi konseling. Apakah ada gambaran nggak sih apa itu sesi konseling? Apakah boleh saya menjelaskan sedikit mengenai konseling? Baik, konseling itu merupakan suatu proses layanan bantuan dari seorang konselor terhadap seorang konseli untuk membantu menuntaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait sesi konseling? Tidak ada. Baik, tidak ada. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal karena dalam sesi konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi Paujan tidak perlu merasa takut. Nanti cerita ini membocorkan tenang saja, ada asas kerahasiaan. Namun bila mana nanti ada kedua orang tua Paujan yang ingin mengetahui dari sesi konseling ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Oke. Jadi suatu nanti bila mana ada yang bertanya, saya boleh ya untuk mengasih tahu. Di sini saya izin untuk merekam, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Dan saya juga di sini izin untuk mencatat apa saja yang Paujan sampaikan, dan saya juga meminta izin hasilnya akan diserahkan kepada dosen saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Paujan sudah mempercayakan saya sebagai konselor yang akan membantu Paujan pada sesi konseling kali ini. Nah, dari sesi konseling ini apa sih yang Paujan harapkan pada diri Paujan? Untuk lebih percaya bahwa saya lebih bisa mengontrol diri saya. Oke. Dari kedua hal tersebut mau yang mana dulu yang diselesaikan? Mungkin emosi dulu. Jadi tujuan Paujan ini ingin mengontrol emosi, yaitu mampu meredam emosi tersebut dengan cara juga menghilangkan rasa jengkel seperti itu ya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Paujan. Mungkin pertanyaan ini agak aneh. Boleh Paujan memposisikan dengan rileks dan juga tarik napas yang panjang sampai Paujan merasakan sebuah ketenangan. Silakan. Bayangkan sepulang dari sesi konseling kita hari ini, Paujan pulang ke rumah dan kemudian cuci kaki dulu, dan saat tertidur ada sebuah keajaiban. Masalah yang Paujan bicarakan kepada saya saat ini tuntas karena keajaiban merubahnya. Namun karena Paujan tertidur, Paujan tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari itu, apa yang Paujan rasakan berbeda pada pagi hari itu. Apa yang akan Paujan berbeda pada hari itu? Saya lebih rajin dan lebih giat lagi. Oke. Ketika tadi Paujan ini akan bersikap positif ya, karena menurut Paujan itu setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda, dan tindakan baik ini apa artinya bagi Paujan? Adakah orang lain yang mengetahui bahwa ada yang berbeda pada Paujan pada pagi hari itu? Siapa? Ada. Mama. Apa yang Mama lihat pada pagi hari itu? Dia bilang bahwa saya hebat dan saya harus tetap seperti sekarang. Kira-kira apa sih yang Mama katakan ketika Paujan itu sudah berbeda? Ya, dia bilang bahwa saya hebat dan harus tetap seperti itu. Terus bagaimana reaksi Paujan pertama dengar Mama seperti itu? Merasa lebih senang. Adakah orang lain yang akan mengetahui Paujan ini berbeda pada pagi hari itu? Ibu. Sekarang katakan saja apa yang sudah tadi Paujan jelaskan itu dapat dicapai, dan apa yang Paujan rasakan. Baik, sekarang saya ingin Paujan menutup mata sambil menyimpan tangan di bagian dada. Boleh menutup mata. Saya ingin bertanya kepada Paujan, perasaan tenang itu yang dirasakan besar atau kecil? Lebih besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Warnanya seperti apa? Lebih berwarna cerah.
Sekarang saya ingin Paujan bayangkan hati Paujan ini masuk ke dalam warna-warna cerah dan membawa pikiran dan perasaan Paujan ke memori pertama kali munculnya sebuah pertemuan di masa lalu. Mungkin itu di masa lalu ya. Eh, mu- Mungkin itu di SMA, di SMP, beritahu saya ketika memori itu muncul. Ketika SMA Apa yang terjadi? merasakan ketenangan. Apa sih yang membuat Kang Paujan merasakan tenang bersama teman-teman Kang Paujan? Momen-momen bersama. Oke, karena dengan dekapan Kang Paujan bisa bercerita dengan dan membuat Kang Paujan merasakan sebuah ketenangan dalam hidup Kang Paujan. Apa yang ada di dalam pikiran Kang Paujan pada saat itu? Memikirkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Jika seandainya Paujan sudah mampu mengontrol emosi dan terbebas dari permasalahan yang Paujan sampaikan pada saya, ada di skala berapa? Di skala 8. Eh, saya ingin bertanya bagaimana Paujan bisa mencapai angka 8 itu? Lebih ada perbedaan. Sekarang kira-kira apa sih yang perlu terjadi pada diri Paujan untuk bisa naik ke skala 8 tersebut? Mungkin lebih menenangkan diri dari pikiran yang kotor, lebih ke positif. Lalu bagaimana caranya agar berpikir positif itu? Menurut saya tetap berpikir positif. Jadi Paujan akan menghindari dari interaksi yang menyebalkan. Apakah teknik tersebut dapat memberikan efek positif bagi Paujan? Menurut saya ya. Terus kira-kira apa lagi selain itu? Mungkin hari-hari yang produktif. Okay. Lalu bagaimana caranya agar minggu ini Paujan agar lebih produktif? Mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya. Apakah ada lagi? Tidak ada. Baik, mungkin sebelum mengakhiri saya ingin Paujan menuliskan sebuah pesan dari sesi konseling ini. Saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dari sesi konseling ini. Boleh saya tahu pesan apa yang Paujan tulis? Mungkin lebih tenang buat kedepannya. Cukup. Masya Allah, luar biasa ya, dimana Paujan itu mendapatkan hal positif dari sesi konseling kita hari ini. Saya sangat senang sekali karena Paujan sudah menceritakan banyak cerita tentang pengalaman pribadi mengenai kehidupan Paujan yang sangat luar biasa. Paujan menceritakan bahwa Paujan tadi waktu SMA mendapatkan sebuah ketenangan dari teman-teman. Paujan ini mampu mencapai posisi angka 8 sebagai tujuan Paujan. Dan juga Paujan ini anak yang hebat yang mampu untuk meredam emosi. Lalu Paujan juga berjanji akan lebih produktif agar mampu tujuan Paujan tadi untuk menenangkan rasa jengkel. Dan itu akan Paujan lakukan agar mampu mempertahankan posisi skala 8 tadi. Terima kasih sudah hadir di sesi konseling ini. Semoga Paujan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.